Bayangkan ini, Anda duduk di dalam ruang kerja bersama yang elegan. Dinding kaca dari lantai hingga langit-langit. Wi-Fi cepat. Anak-anak muda di sekitar Anda mengetik dengan cepat di laptop, menyampaikan ide melalui telepon, dan membuat sketsa di papan tulis. Energinya sangat kuat, fokus, bersemangat, dan hidup. Seseorang di meja sebelah baru saja menyelesaikan putaran pendanaan. Yang lain baru saja mendapatkan pengguna ke1 juta. Anda pikir Anda berada di Silicon Valley. Anda tidak. Anda berada di Jakarta. Ekosistem startup yang selalu kita anggap remeh sebagai terlalu kacau, terlalu informal, terlalu seperti negara berkembang, kini sedang dipelajari sebagai cetak biru oleh universitas paling bergengsi di dunia. Harvard tidak terbang ke Singapura. Harvard tidak terbang ke Seoul. Harvard, dan istini. Sigzirda krugajag in Bert bijis batang. Sistem ini tidak akan kamu just bekat bling. Di konten Indonesia terlagus, lesi lokal, dan ini lanet dia. Tapi percaya kispernek boleh letak sembridengar. Dan jenuh asraning kamu touch worded. Berlangganan sekarang dan buktikan bahwa kita orang Indonesia selalu saling mendukung dan bahwa kisah kita layak diceritakan. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, Anda akan menemukan alasan mengapa para peneliti Harvard kini terbang ke Indonesia. Bukan untuk mengajar, tetapi untuk belajar. Dan ada satu fakta di tengah video ini yang akan membungkam bahkan para ekonom paling skeptis di Eropa. Mercury Tang in stund weibu sport, tens right down stay trino brace. Pada tahun 2010, jika Anda memberitahu seorang investor modal Ventura di San Francisco bahwa Indonesia suatu hari nanti akan menghasilkan perusahaan teknologi bernilai miliaran dolar, mereka pasti akan tertawa. Dan jujur saja, mereka punya alasan untuk itu. Tingkat penetrasi internet di Indonesia hanya 10,5%. Sebagian besar transaksi masih menggunakan uang tunai. Jalanan padat, logistik sangat rumit, dan akses perbankan tidak terjangkau oleh ratusan juta orang. Infrastruktur yang terbiasa oleh Silicon Valley, pembayaran yang andal, sistem kredit formal, rantai pasokan terorganisasi, sama sekali tidak dudes. Lebih buruk lagi, kritik yang paling memalukan adalah ini. Ekosistem startup Indonesia digambarkan di media teknologi internasional sebagai ekonomi peniru. Para pendiri lokal membangun klon Uber, klon Amazon, klon WhatsApp. Para kritikus mengatakan pengusaha Indonesia kurang orisinalitas, bahwa mereka dapat pengkit dan seding, gramis berpersin, bahwa ekosistem tersebut tidak akan dapat berkembang menampung imitasi. Tidak nutog. Itulah titik awal. Karena apa yang terjadi selanjutnya ada alasan mengapa Harvard datang melihat Minsa. Sekarang coba tebak nih. Ekonomi digital Indonesia mencapai nilai barang dagangan bruto sebesar 77 miliar dolar AS pada tahun 2022. Proyeksi dari Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan angka tersebut akan mencapai 130 miliar dolar AS pada tahun 2025. Jika dipikir-pikir, itu hampir setara dengan seluruh PDB Hongaria, negara anggota penuh Uni Eropa dengan sejarah industri selama beberapa dekade. Yang dihasilkan bukan dari minyak, bukan dari manufaktur, tetapi dari aplikasi yang dibangun oleh anak muda Indonesia yang memecahkan masalah di negara yang pernah disebut dunia terlalu kacau untuk berkembang. Just no altitude, to start the door. Apa yang disebut ekonomi peniru yang 15 tahun sebelumnya dan tidak mampu menghubungkan 10% penduduknya ke internet. Angka itu alasan Everton strain to memfustu. You can list studers Jesus in into and use turrets and memurden among the Ikvan at Mnek or Harford. Nisanar. The sinless every Sunni Mnatic. Nema Stron went swearing to the takes the full. Harvard Business School menerbitkan studi kasus formal tentang Gojek. It stand sebagai hal yang menarik dan speech tentang kaksan IC Citura. Letas mis baru student race permatian uyu mudare konform emtali foro. Studi kasus tersebut, yang ditulis oleh para profesor dari unit kewirausahaan HBS, menganalisis bagaimana Gojek bertransformasi dari pusat panggilan ojek motor dengan 10 pengemudi pada tahun 2010 menjadi aplikasi super yang melayani lebih dari 190 juta pengguna di seluruh Asia Tenggara. Harvard menggunanya mengajarkan kepada mahasiswa tentang ilmu platform, pasar tenaga kerja informal, dan inovasi lompatan. Gagasan negara berkembang dan melihat tahan perkembangan teknologi dan simplifikasi sesuatu yang kamas ke EU. Pada tahun yang sama,
eSmithy Itil Sloan Management menerbitkan penelitian yang mengkaji ekosistem startup Indonesia sebagai model untuk apa yang mereka sebut inovasi berbasis kendala. Temuan mereka sangat jelas. Para pendiri startup Indonesia yang terpaksa membangun produk untuk pengguna dengan bandwidth rendah, pasokan listrik yang tidak stabil, dan akses perbankan yang terbatas. Mengembangkan stuk that disebut o dos may stepstert. Lili membangun produk internet YouTube ends. From een bersturbora, vorm voor met de poords en ting inclusie digital for zijn mij du staxi tat score. It's hacks that a tan trend is ingers bij 2 stem meter, kuzustet dengan menyebutkan mata gersisi gope, ofo, dan noon in sing si kedangan dari 49% pada tahun 2011 menjadi dari 85% pada tahun 2007. Ini sama OJK. WF mencatat bahwa tidak ada ekonomi sebanding datasi kecepatan nodo fintech seperti ini di lingkungan termentasi secara geografis. Ini bukan rumor. Hal ini didokumentasikan iklan laporan Tanah Tasel Kelola Teknobal WWF 2022 dan Pustak studi kasus yang diterbitkan oleh Harvard Business School. Sekolah aktif pemilik yang bersertifikat Brigade Business Global Berlin. Semembuat statsmeda Hank. Stanford Graduate School of Business menambahkan Tokopedia ke daftar studi kasusnya pada tahun 2020. Meneliti bagaimana perusahaan tersebut membangun infrastruktur e-commerce yang terpercaya di negara di mana kepercayaan konsumen terhadap transaksi online secara historis hampir nol. Makalanis kaptayan na award danjang Tokopedia, pepidirian escrow, sistem peringkat penyuir kertumelingat blend, kedip time lajari diptaraf di replikasi untuk settle pasat hamkamadrigari hingga Pakistan. Jakarta belajar membangun kepercayaan di tempat yang sebelumnya tidak ada. Dan sekarang universitas-universitas terbaik dunia mengajarkan pelajaran itu di ruang kelas mereka. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Singapura, yang jauh lebih terorganisir? Mitabikan Korea Selatan, China efnervi disiplin, this inteng mugre kelas dunia. Kita tuong chung tasil kami in person ings hangal, sejarah sword, coba justihana, dan mengersukin. Singapura membangun ekosistem startupnya dengan pendanaan kekayaan negara, pemerintah yang dapat mengeksekusi kebijakan dalam semalam, dan populasi yang lebih kecil daripada tenaga kerja pedagang kaki lima di Jakarta. Itslah nembana seshti teknologinya Samsung, Kakao, Naferd, semeniti dua konglort di ibung industri besar dan basis konsumen yang sangat hujan. Kondisi mereka mendekati ideal. Indonesia membangun Gojek di kota dengan kemacetan terburuk di dunia, karena kemacetan itu produknya. Indonesia membangun Tokopedia untuk konsumen yang tidak mempercayai bank, karena ketidaktahuan adalah kendala desainnya. Indonesia membangun fintech untuk 270 juta orang yang tersebar di 17.000 pulau, dengan 300 kelompok etnis berbeda dan 700 bahasa, karena fragmentasi adalah pasarnya. Integrated phrase dengan Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin tidak memplatsing for sebuah berdansi in semua solusi. Kunci Singapura sama sekali itu pits demip dengan kudis ini. Namun, kontri kekacauan informalitas dan kebutuhan untuk melakukan lompatan teknologi justru sangat mirip dengan kondisi mereka. Belajar membangun perusahaan dari seorang pendiri yang berhasil mengembangkan bisnisnya di 17.000 pulau tanpa sistem pos yang andal jauh lebih bermanfaat daripada belajar dari seorang pendiri yang membangun bisnis di negara kota yang terhubung sempurna. Keduanya bisa membangun. Tetapi, hanya satu yang mengajarkan Anda cara bertahan hidup. Justru karena itulah Harvard datang ke sini. Bukan karena mengabaikan kompleksitasnya, tetapi justru karena kompleksitasnya. Namun kita harus jujur, karena sebuah cerita yang jujur harus mencakup hal ini. Ekosistem startup Indonesia bukannya tanpa keretakan. Beberapa perusahaan ternama termasuk Tokopedia, pasca merger, dan sejumlah unicorn tingkat kedua telah melakukan PHK besar-besaran pada tahun 2022 dan 2023 karena krisis pendanaan global memperketat modal. Kejelasan regulasi seputar fintech, privasi data, dan perpajakan digital masih belum konsisten dan memperlambat beberapa keputusan investasi asing. Dan talenta serta modal ekosistem masih sangat terkonsentrasi di Jakarta, sehingga para pendiri di Medan, Makassar, dan Indonesia Timur kurang terlayani oleh infrastruktur yang justru dibangun oleh ekosistem nasional mereka sendiri.
Ini bukanlah tanda-tanda kegagalan. Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan. Ada research. 3 hal yang tiga hari ini. Pertama, ekosistem startup Indonesia punya kisah sukses regional. Ini adalah model yang didokumentasikan secara global. Dipelajari secara formal di Harvard, MIT, Stanford, dan Forum Ekonomi Dunia. Dibangun bukan dari kondisi ideal, tetapi dari kebutuhan kreatif yang start dengan 12.000 pulau. Kedua, kendala-kendala yang membuat Indonesia tampak tidak terjangkau bagi pihak luar pada tahun 2010. Informalitas, fragmentasi, kesenjangan infrastruktur yang sangat besar, kini menjadi ekspor intelektual terbesarnya. Kendala adalah kurikulumnya, dan Indonesia yang pertama kali menyusunnya. Ketiga, kita sebagai orang Indonesia perlu berhenti menunggu validasi dari luar negeri sebelum kita percaya pada apa yang telah kita bangun. Validasi itu sudah ada di sini. Harvard sudah datang. Studi kasus sudah ada. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita memperhatikan kisah kita sendiri? Menurut Anda, startup Indonesia mana yang belum cukup dikaji secara mendalam oleh dunia? Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Jika nastrain dengan perspektif you Amerika Einstein, ninsergi sebuah kisah tentang kehidupan Yuing Wedinun Duth. It's gleist and unzegert.